Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Surat Ali Imran ayat ke-23. Surat ini atau ayat ini ya, itu kelanjutan dari kemarin betapa ayat ini menunjukkan kegigihan Rasulullah. Kegigihan Rasulullah di dalam berdakwah ya. Di ayat ini asbabun nuzulnya adalah waktu itu diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah mendatangi tempat pendidikan Taurat. Nah, ternyata sistem pesantren itu Yahudi itu ternyata punya pesantren juga ya. Jadi di Madinah saat itu ada tempat pendidikan kitab Taurat. Ya kayak kita ya mungkin pesantren gitu ya, tempat pendidikan kitab Quran. Nah saat itu ada. Rasulullah mendatangi tempat itu lalu mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah. Nah, waktu itu ada seorang Yahudi namanya Naim bin Amr dan Haris bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW ketika diajak, ayo kembali ke jalan yang benar, ayo kembali ke jalan Allah. Dia bertanya, sebenarnya kalau kamu ngajak kembali kepada agama Allah, agamamu apa? Wahai Muhammad gitu. Tanya, agamamu apa? Maka Rasulullah menjawab, aku mengikuti agama Ibrahim. Rasulullah menjawab, aku mengikuti agama Ibrahim. Jadi memang rujukan dari Rasulullah ketika ditanya apa agamanya, agama Islam, itu pun rujukannya kepada nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim. Itulah kenapa di dalam tahiyat pun kita rujukannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim. Karena satu di antara teladan utama di dalam bagaimana berislam dan bagaimana berserah diri tunduk patuh itu adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketika Rasulullah berdakwah di pesantren Yahudi itu, wahai orang Yahudi, ayo kembali kepada kitab Allah untuk memutuskan, menghukumi semua persoalan di antara kalian. Mereka bertanya, termasuk ini tadi, yang bernama Naim bin Amr dan Haris bin Zaid. Jadi namanya orang Yahudi saat itu ya begitu-begitu, orang Arab memang. Agamanya aja Yahudi. Tapi mereka ya seperti orang Arab itu. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang yang berwajah Arab, jangan kemudian merasa bahwa mereka pasti Muslim. Ya kan, apalagi yang misalnya sekarang banyak yang kemudian memiliki paham aneh-aneh yang sebenarnya seolah-olah Islam tapi malah di dalamnya membawa kepada perpecahan dan lain sebagainya. Ya, siapa tahu mereka adalah mereka. Ya kan? Jadi namanya itu bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu kok ngajak-ngajak kami kepada kitab Allah, agamamu sebenarnya apa? Maka Nabi Muhammad menjawab,
aku mengikuti agama Ibrahim. Begitu. Gimana jawab mereka? Mereka berkata, loh, lah Ibrahim itu mengikuti agama Yahudi kok. Nah gitu. Ibrahim itu Yahudi katanya. Lalu Rasulullah pun nggak kalah ini. Jika begitu, mari kita buktikan dalam kitab Taurat isinya seperti apa. Itu. Karena mereka kalau diajak membuktikan isi kitab Taurat, misalnya orang yang berzina, baik muhsan maupun ghairu muhsan gitu ya, diajak buka, itu isinya persis seperti apa yang diceritakan Al-Quran, tapi mereka sembunyikan kan. Mereka sembunyikan, nggak berani gitu ditantang Rasulullah. Ayo sekarang kita buka Tauratnya untuk memberi hukum di antara semua ini. Tidak mau. Maka turunlah dua ayat ini, di mana ketika mereka Allah tidak akan menuntut kepada orang-orang yang telah diberi sebagian dari kita Taurat itu kita habis. Itu Allah ketika mereka diajak untuk memakai kitab mereka, bahkan untuk memberi hukum di antara mereka kan. Semuanya tawallah, mereka mau berpaling, tidak mau mengikuti dan berpaling mereka berpaling. Kenapa dari karena jadi ini mereka sadar bahwa mereka tidak tahu apa sadar. Oh, tidak boleh minum khamar, bahwa tidak boleh berjudi, bahwa tidak boleh berzina, misalnya dari larangan yang paling dasar itu. Sama, tapi mereka tidak salah. Waktu itu kejadian mendatangi Rasulullah. Bagi orang yang berzina. Kata Nabi, ya kalau aku sih enaknya biar kamu percaya, ayo pakai kitabmu saja. Ayo pakai kitabmu saja. Lah waktu itu kemudian dibacakan. Nah, yang dibacakan itu adalah ayat dari kitab Taurat yang hukumannya ringan, yakni ghairu muhsan, yang dicambuk. Onda kasus ini kan sudah menikah, maka buka ayat. Jadi misalnya itu kemudian kan bahwa tersebut harus itu sama dia. Loh, kamu tutupi kenapa? Coba buka. Tidak ada masalah itu. Ayo buka. Tidak berani. Begitu dibuka beneran ternyata seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kitab Quran gitu. Nah, sehingga inilah sebenarnya sebagian dari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Quran itu kitab yang diturunkan membenarkan kitab sebelumnya. Itu adalah membenarkan nasib sebagian dari atau isi kitab Al-Quran siapa? Mas benar asli. Allah selalu itu untuk hukum-hukum yang pokok. Tapi mereka nggak akan mau. Nah, kenapa mereka gitu? Mereka itu sadar mereka melanggar aturan Allah itu. Tapi mereka mengatakan, paling nanti kita bisa taubat. Nanti bisa apa? Taubat. Sehingga ketika mereka melanggar aturan Allah, mereka itu berkata, Allah nanti paling kita juga di neraka sebentar. Atau pasti akan masuk surga. Ini mereka terpercaya itu membuat jadi mengurangi amal sesuai kebutuhan duniawi Yahudi biarlah Yahudi ya, biar Yahudi tulisan mereka
Sekarang kita ini dulu. Kalau lihat kenapa Yahudi mendustakan Rasulullah, pertama karena itu tadi bertentangan dengan nafsu mereka. Yang kedua, mereka menyembunyikan isi kitab, menyembunyikan isi, menerangkan, atau yang ketiga, yang batal. Isi kitab diterangkan, tapi dicampur dengan kepentingan atau tradisi mereka, sehingga seolah-olah menjadi kebenaran, dicampur. Atau yang keempat adalah mengamalkan sebagian dan tidak mengamalkan sebagian. Loh, kalau kita lihat ciri orang Yahudi seperti itu, para ulama Yahudi yang seperti itu, bukankah kita sekarang itu kebanyakan juga begitu tuh? Itu. Seperti misalnya ada ajaran untuk ya yang agama itu ringan-ringan saja. Ketika misalnya sudah bersentuhan dengan kepentingan orang banyak atau apalagi kepentingan penguasa, orang cenderung untuk melipir. Apa melipir? Minggir, tidak berani mengatakan A adalah A, B adalah B, hak adalah hak, batal adalah batal, tidak berani. Tidak berani. Kenapa? Karena khawatir bertubrukan dengan kepentingan mereka atau bahkan khawatir bertubrukan dengan kepentingan sang penyeru agama. Padahal ayat yang kita bahas kemarin. Ingat, sebagian dari ayat 2:1 kemarin ya, orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, mendustakan, mereka juga membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, yang hak adalah hak, batal-batal, itu dibunuh. Tidak dari golongan nabi itu padahal. Ya. Ya, jadi itu satu di antara bagaimana kita menganalisis setiap ayat itu untuk kaca atau untuk cermin buat kita. Di mana cermin itu antara lain adalah perilaku sebagian besar umat Yahudi saat itu adalah tidak mengikuti aturan Tauratnya secara apa adanya. Ditambah dikurangi, dicampurkan dengan adat, atau kemudian diperhalus, disembunyikan, gitu. Atau bahkan, ya itu tadi, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, dan ada sebagian malah mereka mengatakan itu dari Allah atau kitab Allah, padahal enggak. Padahal enggak. Jadi ada banyak dulu. Mereka mengatakan itu adalah dari Allah, padahal tidak dari Allah. Nah, sebagian ulama Bani Israel saat itu membuat kitab-kitab turunan dari kitab Taurat, sebagai mereka bilang tafsir dari kitab Taurat. Yang itu dia bilang bahwa itu adalah tafsir yang benar. Artinya dia mengatakan bahwa sebenarnya Allah mengatakan begini loh dari ayat itu. Padahal sebenarnya malah maknanya itu jauh dari kebenaran. Gitu. Nah, padahal kalau kita lihat sekarang, kita di Islam, padahal itu bukan dari Allah, itu kan banyak. Misalnya, ternyata, atau bukan dari Nabi, misalnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata nggak ada hadis begitu. Bukan karena itu kan baik, ya baik-baik saja untuk motivasi, tapi jangan mengatakan itu dari Nabi. Lagi kemudian tafsir ayat tertentu, misalnya tafsir tentang
perintah berjilbab. Perintah berjilbab nih. Udah jelas jilbab itu wajib. Bertutup aurat itu wajib. Tapi hanya karena pandai di dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu batik, bayan, mantek, balaghah, ma'ani, dan seterusnya. Lalu hasil dari tafsirnya itu kemudian mengatakan bahwa itu bukan wajib. Itu sebenarnya Allah itu maksudnya begini. Ini kan mengatakan seolah-olah dari Allah. Nah ini loh yang ayo apa ya bau benar-benar hati-hati dalam menafsirkan, di dalam mengikuti tafsir dan seterusnya. Karena ini tadi, jadi mereka itu tidak takut. Bahkan orang-orang sekarang pun begitu. Oh, tidak apa-apa. Umat Islam ini pasti masuk surga. Meskipun nanti ada yang masuk neraka itu tidak apa-apa, beberapa hari saja. Tidak apa-apa beberapa hari saja. Coba ada yang punya korek api di sini. Halo? Ada yang punya korek api? Atau lilin? Coba dinyalain. Oke, udah. Taruh tangannya di atas lilin tadi. Atau di atas korek api tadi. Oke. Sudah Mas. Oh, ini Mas Mujianton nyoba-nyobanya Pak Mujianton. Coba. Nah, udah. 5 detik ada Mas di atas api pas itu, di atas ujung jilatan api itu. Tak hitungi. 1, 2, 3. Tut. Nggak berani. Kuat. 5 detik saja, padahal nggak kena apinya, baru ujung salatan api, 5 detik saja panas. Padahal api neraka itu ribuan kali lebih panas. Jadi konon waktu Nabi Adam ke bumi, itu kan belum ada api itu, atau waktu penciptaan bumi kan belum ada api. Kemudian minta api itu, maka Jibril minta ke neraka, ke si malaikat, alik ke neraka, lalu diambilkan api dari neraka. Itu apinya itu hanya sebutir kecil, paling kecil debu gitu dari api neraka. Itu dicuci dulu, direndam dulu sekian ribu tahun di dalam air pendingin surgawi itu. Kemudian masih panas, dicelup lagi sekian ribu tahun dan dikurangi kadarnya. Masih panas juga. Begitu ditaruh di bumi itu membakar seluruh isi bumi, dikembalikan lagi untuk dicelup lagi. Padahal hanya sedikit. Dan itu akhirnya kemudian yang paling kecil itu yang telah direndam sekian ribu tahun, sehingga derajatnya lebih sekian ribu kali lebih tidak panas dari api neraka, itu menjadi api yang paling panas sekarang di inti bumi. Nah, kok neraka sekarang mau dipakai main-mainan? Apalagi ada artis yang mengatakan, apa-apa nanti saya di neraka, atau banyak ketemu artis yang lain. Meskipun bercanda dulu. You know nothing about what you are talking about. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang kamu katakan itu. Mereka berani menantang-nantang siksa. Itu kan karena saking apa? Itu mereka terpercaya. Dalam ayat ini disebut kumul hayat dunia. Kamu itu terpercaya oleh kehidupan dunia, sehingga menganggap enteng ancaman siksa dan sudah terpincut terhadap iming-iming surga. Ayo kita hindari seperti itu, ya, mengentengkan ayat-ayat Allah hanya karena menganggap bahwa ancaman siksa itu tidak terlalu berat, atau karena sudah terlalu yakin bahwa kita orang Islam pasti masuk surga. Padahal Islam yang dimaksud ya Islam yang Nabi Ibrahim tadi, ketika Nabi Muhammad ditanya orang Yahudi, apa agamamu Muhammad? Agamaku, aku adalah mengikuti agama Ibrahim. Dan kita lihat itu betapa Islamnya Nabi Ibrahim. Menyerahkan jiwa, raga, tenaga, harta, nyawa, bahkan anak, istri, apa segala, tunduk patuh. Ketika diperintah aslim, tunduk patuhlah kamu Ibrahim. Mereka mengatakan apa? Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Kemarin sudah kita buka ayatnya ya. Surat ayat berapa? Kemarin
Catatannya ketika itu, jadi ketika diperintah aslim itu, Islamlah itu artinya serah dirilah. Tidak ada kemudian pakai sebagian-sebagian, enggak. Orang Islam kalau diperintah tunduk ya total. Udkhulu fisil mikaf. Masuklah Islam itu secara utuh. Nah, yang terkait dengan di sebagian kemudian mengatakan ini adalah tafsirnya harusnya begini, benar-benar inilah yang dimaksud Allah dan sebagainya. Hati-hati, karena zaman dulu juga begitu. Coba itu dibuka di Quran surat Ali Imran ayat 78 yang nanti akan kita pelajari. Tapi bisa kita kaitkan dengan ini. Orang-orang Yahudi juga, tapi kita juga sering kali begitu. Ayo dibuka di surat Ali Imran ayat 78. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, sedang sakit Bu Tanti? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, yang dibaca itu padahal mereka mengetahui. Artinya apa? Mereka tahu sebenarnya mana yang hak, mana yang badal. Misalnya tentang yang paling tadi itu tentang jilbab, tentang aturan itu udah tahu bahwa itu wajib. Tapi itu tadi diolah-olah dengan pengetahuan agamanya yang tinggi sehingga menjadi seolah-olah tidak wajib. Demikian pula misalnya tahajud. Tahajud itu meski ibadah sunnah, tapi hampir mendekati wajib ketika Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan tahajud itu, dan perintah-perintah di Al-Quran pun sangat menganjurkan. Tidak diwajibkan itu hanya karena khawatir memberatkan umatnya. Tapi sunnahnya itu muakkad. Nah, kemudian saking pinternya orang di dalam ahli kitab, karena punya kitab ini, kitab itu, lalu kemudian menafsirkan seolah-olah menjadi tidak penting. Nah itu loh, begitu itu yang berbahaya. Dan itu yang tadi dibaca tadi. Ini maksudnya Allah begini. Ternyata itu sudah dilakukan oleh para ahli kitab atau para ulama Bani Israel. Mereka tahu. Dan mereka disebut ulama juga loh ya. Ulama juga. Coba itu dibuka di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 197. Yang belum baca mungkin sudah ketemu. Syu'ara ayat 197. Sudah ketemu? Bukan Asyura ya, tapi Asy-Syu'ara. Beda. Enggak, siapa yang sudah menemukan? Ayat 197. Izin Gus. Silakan. Dan apakah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Jadi sudah tahu para ulama, sebenarnya ulama tahu di situ. Apa yang mereka lakukan sering tadi itu mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Talbisul haqqo bil batil. Jadi talbisul haqqo itu padahal sudah dilarang. Kemarin di ayat 42 itu ya, surat Al-Baqarah kemarin sudah jelas. Janganlah kamu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dah. Sampai di situ silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan.
Atau ditanyakan terkait ayat ini? Jadi sudah saya sampaikan asbabun nuzulnya, saya sudah sampaikan kaitan dengan ayat-ayat lainnya, dan kenyataannya dengan kita sekarang. Begitu cara kita menafsirkan supaya kita selalu tersoroti oleh ayat demi ayat. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Atau ditanyakan terkait ayat ini? Izin Gus. Iya, Mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai ada iklan Gus yang dihubung-hubungkan dengan hadis. Seperti minum makan 7 kurma gitu. Ada satu produk yang menyatakan hadis tersebut. Bagaimana Gus nih Gus hukumnya Gus? Ngapunten. Ya, ini kan menjadikan ayat sebagai endorse produk tertentu ya. Kalau menjadikan ayat untuk menyeru kepada pola hidup sehat, makanlah kurma atau apa, tanpa menyebut produk tertentu ya monggo-monggo saja. Monggo saja. Itu ya. Tapi kalau menempelkan ayat di dalam satu produk tertentu, menurut saya berlebihan untuk satu perdagangan, ya. Untuk satu produk tertentu, sehingga ayo kita hindarilah menggunakan ayat untuk kepentingan komersil, karena memang meskipun tidak ada larangan langsung, jangan pakai ayat untuk jualan misalnya, nggak ada ayat itu. Meskipun ada juga, janganlah kamu menjual wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, ada begitu. Janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Tapi tidak langsung kemudian janganlah kamu nempel ayat untuk kepentingan dagangmu, tidak ada begitu. Tetapi kalau untuk menyeru kepada pola hidup sehat, itu baik hadis maupun ayat boleh. Misalkan tidak langsung kepada produk tertentu gitu ya. Tapi kalau iklan langsung kemudian sampai menyebut hadis gitu, saya kurang tahu. Mungkin hanya kurang elok saja ya. Ya, kurang elok saja. Kalau keharaman tidak sampai kepada haram menurut saya. Ya, ada mungkin ya boleh, tetapi ya masa sih sampai segitunya biar laku kan gitu. Karena kepentingan hadis, kepentingan ayat Quran itu kan untuk universal, bukan untuk hanya produk iklan tertentu, itu produk satu ini tertentu. Nanti lama-lama begitu. Misalnya nanti ada partai tertentu yang lambangnya pohon, lalu kemudian pakai ada satu ayat di dalam Al-Quran itu, di surga itu ada naungan pohon yang besar, nah, dipakai partainya pakai itu gitu. Lalu ada partai yang gambarnya kepala binatang, terus nanti pakai surat Al-Baqarah, sapi betina, gitu nanti kan ya repot. Kemudian ada partai yang mungkin lambangnya bintang atau bulan, lalu pakai surat An-Najm, gitu kan repot. Nanti terus Pak Jo pakai bikin partai, terus lambangnya itu semut, lalu buka surat An-Naml, gitu kan. Terus nanti Pak Mujianto jualan madu, terus apa pakai surat An-Nahl gitu. Ya, akhirnya suratnya habis karena dipakai subhanallah. Nah, nanti akhirnya ada klaim-klaim surat tertentu itu sudah miliknya itu, waduh, nggak usah pelajari itu, nanti itu kayak terkondeng. Nah, itu khawatirnya ke situ. Tapi tidak ada larangan, berarti paling persoalan etis saja ya. Karena saya itu Wonten satu lagi guys. dari Mayora. Ya. Kalau kita kembali bahwa Al-Quran itu menjadi rujukan utama, mestinya perbedaan-perbedaan itu tidak akan muncul lagi, guys. Nah, sekarang ini kan banyak sekali pendidikan tentang hafalan Al-Quran, dan banyak yang sudah hafal sekian juz, bahkan 30 juz. Tapi kenyataannya di lapangan, kok justru umat sekarang ini semakin terpecah belah, Gus. Matur suwun. Ya,
Masalahnya itu masih gitu itu loh Pak. Jadi kepentingan nafsu dunia, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan politik itu masih mewarnai giroh tafsir tadi. Harusnya giroh tafsir itu benar-benar dibebaskan dari kepentingan duniawi itu sehingga benar-benar murni. Tapi kalau masih dicampuri itu ya akan balik lagi ke sana. Gitu. Orang yang menafsirkan dengan benar itu orang yang benar-benar berani bahkan jika tafsir itu menohok kepada dirinya sendiri. Iya. Sehingga perpecahan itu bisa dihindari jika kita sepakat pada satu hal. Ayo kita kembali kepada tafsir yang bukan karena mengikuti arus utama, kebanyakan mayoritas begini, lalu ikutilah mayoritas, karena ada itu yang bikin dalil bahwa kita itu harus mengikuti mayoritas, karena mayoritaslah yang benar. Padahal Quran jelas menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Ayo, sudah pernah saya sampaikan surat apa ayat berapa? Sungguh telah kami datangkan kebenaran itu kepada kalian. Tapi terhadap kebenaran itu, aksarokum, kebanyakan kalian, mayoritas kalian, mainstream kalian, umumnya kalian, lil haqi terhadap kebenaran, karihun tidak suka. Nah, perpecahan itu muncul karena orang akhirnya menafsirkan ayat itu atau mengamalkan ayat berdasarkan masing-masing tafsir dan keinginannya. Ada satu hadis kemarin, 4 ciri kiamat. 4 ciri kiamat. 1, ketika nanti Islam itu tinggal papan namanya atau sebutannya. Tidak ada benar-benar orang yang Islam tunduk patuh tadi. 2, ketika Quran tinggal darsuhu, apa? Tinggal bacaan atau pelajaran saja, hafalan saja, tentang kiroah saja. Yang ketiga, ketika masjid makmur dari sisi gegap gempita pembangunan dan keindahan, tapi kosong dari zikrullah. Jadi jarang orang di sana yang benar-benar menangis karena tobat, benar-benar jarang, tapi benar-benar makmur dari sisi fisik. Yang keempat apa kata Nabi? Saat nanti para ulama menjadi fitnah, menjadi sumber fitnah. Itu Nabi mengatakan dulu. Makanya dalam satu hadis itu disebutkan, aku itu lebih takut al-ulama su daripada dajjal. Nah, maka ikutilah ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Gitu. Makanya tadi saya ajak sampean untuk bahwa dulu di zaman Yahudi pun ada ulama Bani Israel yang kemudian menjadi fitnah karena menafsirkan kitab Taurat itu dengan kepentingan pribadi masing-masing. Itu yang terjadi perpecahan. Di Bani Israel itu dinubuahkan terpecah menjadi 71 golongan. Di Nasrani menjadi 72 golongan dan di Islam 73 golongan. Gitu. Makanya ayo benar-benar hati-hati banget, terutama diri kita sendiri, karena kita ini bisa jadi adalah ulama-ulama juga. Ulama itu tidak harus kemudian yang terkenal viral dan sebagainya. Kita mengetahui beberapa hukum Al-Quran secara mendalam, ya itu. Tapi ada di sana, makanya satu di antara ciri ulama itu adalah yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah. Illa itu kecuali orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi ciri ulama itu begitu. Maka kalau kita sekarang ini misalnya menjadi ulama, tapi tidak takut kepada Allah, ya bahaya. Ayo hati-hati. Bukan untuk nyorot orang lain, tapi untuk nyorot diri kita masing-masing. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita.
Nanti untuk tentang bagaimana resolusi supaya tidak terjadi perpecahan, insya Allah besok hari Sabtu kita bahas bersama. Sekarang hari Kamis ya, besok libur ya. Oke. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Sampai ketemu hari Sabtu di forum yang sama. Dan ayo selalu menajamkan hati kita, intuisi keimanan kita supaya tidak terperdaya tadi dan wa gharrahum fi dinihim, terperdaya dalam agama, karena banyaknya orang-orang yang pandai bersilat lidah di dalam agama ini. Kadang orang terperdaya, wah ini kayaknya benar, wah itu kayaknya enak, wah itu kayaknya ceramahnya bagus, wah kayaknya itu kayak ini banyak. Ternyata di masa Bani Israel juga begitu. Nah, kita jangan sampai terperdaya oleh kata lahir saja, tapi ayo benar-benar minta kepada Allah diberi petunjuk mana yang hak, sehingga kita mengikuti yang hak itu. Sepahit apapun, seberat apapun, minta diberi Allah buat. Ila akhiri hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa inna la yadullu man walaytu min man ataita tabarak wa rabbana wa ta'ala wa kakum dalam qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقدر حسدنا من الجن والشياطين والجن كفر ربنا نجينا ولنا سابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم درجاتنا في الجنة ربنا من فكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسلم ربنا وبلد رحمة ربنا ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Bil Quran